Ya wes lah, yuk kita mulai ya. Aku matiin komennya, izin aku matiin komennya. Yang di TokTok yang di YT nama saya Ellen May. Saya di market dari tahun 2007 dan saya senang sharing tentang saham, tentang apapun. Mau market rame, market sepi, market naik, market turun. Aku recap dikit sebelum aku mau bahas tentang saham di 12 Maret 2026 hari ini. Aku mau recap apa yang terjadi di tahun 2026 ini. Jadi 2026, 3 bulan ini bukan tahun yang mudah buat teman-teman trader saham, terutama yang masih pemula, ya. Jadi setelah hype saham-saham sektor komoditas dan juga saham-saham konglo, tiba-tiba di Januari kemarin, jadi kita tuh sebenarnya sedang berpesta ya, sedang cuan-cuannya gitu. Januari tanggal 27 itu MSCI memberikan satu warning buat Indonesia, terus sahamnya anjlok. Dan sejak saat itu 2 minggu setelah tanggal 27 Januari, selama 2 minggu berturut-turut, sekitar 2 minggu lah, 2 minggu sampai hampir 3 mingguan, di M-Trade itu kita kasih tahu untuk mulai mengurangi porsi di saham. Bahkan waktu itu kita ada bilang kurangin porsi itu setengah atau bahkan less dari itu, bahkan bisa sepertiga atau seperempat aja yang di saham modalnya. Nah, aku nggak tahu kalian denger ini atau enggak di morning briefing M-Trade. Dan mungkin kalau kalian nanya apakah sekarang kondisinya masih seperti itu, mungkin kondisinya jadi up to 50% ya. Tapi sebenarnya 25 to 50% dari modal awal yang dulu sebelum kejadian MSCI ini tergantung juga sih. Jadi kalau misalkan saya bilang 25% dari modal sebelum MSCI, modal saham kalian sebelum kejadian MSCI, atau 50% sebelum MSCI, itu sebenarnya yang paling penting kalian itu siap dengan kondisi market saat ini tuh gimana. Tergantung profil resikonya dan tergantung juga angkanya waktu itu sebelum kejadian MSCI itu modal Anda kegedean atau enggak. Kegedean atau udah pas gitu. Kalau udah pas sih sebenarnya nggak perlu dikurangin sampai terlalu jauh. Aku mengulang ini karena aku merasa ini perlu diulang, teman-teman. Dan kalau kalian nanya bagaimana kondisi market ke depan, apakah masih banyak ketidakpastian? Masih sangat banyak sekali faktor ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tidak selalu negatif. Ketidakpastian itu bisa sifatnya positif juga dan bisa menjadi peluang gitu ya. Namun secara money management kita harus punya satu awareness ya, ketika ketidakpastian itu muncul. Meskipun ketidakpastian itu kadang-kadang impactnya justru malah bikin cuan tinggi, tapi kita harus ingat bahwa ketidakpastian itu seperti pisau atau pedang bermata dua gitu ya. Kalau cuan-cuan banget, kalau rugi banget. Dan seperti yang saya sempat ada bahas beberapa waktu yang lalu tentang saham dari sektor komoditas, itu kalau naik cepat banget, kalau turun juga turunnya cepat banget. Dan itu juga terjadi beberapa hari kemarin dari sektor oil ya. Dan bahkan oilnya sendiri di Indonesia, saham-saham oil di Indonesia agak anomali. Ketika kemarin oil naik tinggi jadi rally ya, itu ternyata saham-saham oil di Indonesia tuh nggak naik, malah ada koreksi sampai hari ini gitu. Nah, kalau aku melihat apa yang menyebabkan itu terjadi, seperti yang saya sudah recap beberapa hari yang lalu, bahwa kekhawatiran tentang kondisi perekonomian dikarenakan inflasi, kenaikan harga minyak ya, inflasi yang berpotensi terjadi karena kenaikan harga minyak, dan kekhawatiran defisit anggaran yang melebar itu menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan potensi cuan dari kenaikan harga minyak itu sendiri. Jadi dihitung-hitung bobotnya itu lebih besar bebannya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita memperhatikan juga tidak semua hal itu jelek di market gitu. Jadi tetap ada bagusnya juga gitu ya. Tetap ada bagusnya. Bagus dari mana? Fitch downgrade outlook Indonesia dari stable ke negatif kalau nggak salah ya, outlook ya. Terus kemudian Fitch juga downgrade outlook dari saham-saham perbankan Indonesia kecuali saham BCA. Jadi three big banks terkait dengan pemerintah ya, jadi Himbara
di downgrade karena sovereignty-nya atau keterkaitan dengan pemerintah itu besar, dan itu menjadi satu sentimen negatif juga. Terus kemudian sekarang saya juga masih mengingatkan akan MSCI, meskipun OJK dan IDX sudah bekerja keras untuk mewujudkan apa yang MSCI mau, tapi masih belum ada istilahnya belum ada satu keputusan atau ketok palu dari MSCI. Saya sih memperkirakan kondisinya akan baik-baik saja ya. Jadi kemungkinan Indonesia masuk ke market frontier, bukan emerging market tapi turun kasta frontier, itu kemungkinannya menjadi lebih kecil. Tapi kalau ditanya masih ada nggak? Masih ada kemungkinannya, dan ada kemungkinan saham-saham yang sudah masuk ke MSCI nanti per periode berikutnya itu bisa turun kasta gitu ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan beberapa saham konglo, termasuk contohnya BRMS yang kemarin juga sebenarnya secara sektoral itu terdampak sentimen positif dari kenaikan harga emas ya, dan juga beberapa saham sektor komoditas energi yang harusnya terdampak positif dari perang Israel, Amerika dan juga Iran. Itu teman-temannya yang lain naik yang bukan perkongloan. Nah, ini saham konglo dia tidak naik gitu ya. Jadi contohnya Raja, Ratu, Bumi, Dewa. Jadi itu ada faktor tambahan atau faktor X, yaitu kekhawatiran akan kebijakan dari MSCI itu sendiri. Jadi ada potensi misalkan jangan-jangan nanti peraturannya berubah atau gimana, banyak ketidakpastian di situ, dan jangan-jangan nanti saham-saham itu bisa turun kasta dari MSCI seperti contohnya BRMS, mungkin dikhawatirkan seperti itu. Jadi pada masih wait and see gitu ya. Terus ada sentimen lagi di mana data pemegang saham lebih dari 1% itu diumumkan, dan banyak investor yang low profile, mereka cenderung lebih untuk mungkin jual-jual sahamnya atau mengurangi penampakan 1% atau bahkan 5%-nya. Kira-kira itu recap aku. Dan kalau kalian nanya kondisi market saat ini secara risiko itu masih cukup besar, dan biasanya aku mengingatkan ini tuh di M-Trade, di morning briefing M-Trade. Jadi aku menyarankan teman-teman yang udah ikut M-Trade tuh ikutin dengan detail gitu ya. Jadi hilang 2 minggu, kalau nggak nonton 2 minggu aja dari dari tanggal 27 Januari nonton sekali, terus besok-besoknya nggak nonton, terus tahu-tahu nonton lagi tanggal 20 Februarinya, itu udah ada banyak rangkaian yang terhilang gitu ya. Oke, kita mau bahas IHSG hari ini. Jadi tadi aku recap tentang resiko di market seperti apa. Resikonya masih lumayan, tapi secara potensi atau secara peluang itu juga lumayan. Jadi kondisi sekarang itu bisa dibilang kondisi yang high risk tapi juga ada return. Kalau ditimbang-timbang resiko dibandingkan dengan returnnya gedean mana? Saat ini gedean risikonya, ditambah satu lagi musim liburan lebaran, ini akan membuat market jadi semakin sepi gitu. Jadi nanti aktif lagi kemungkinan di bulan April gitu ya. Jadi seminggu setelah libur lebaran itu biasanya mulai aktif. Jadi kalau kalian tanya, sekali lagi saya ingatkan bahwa resiko saat ini lebih besar daripada reward. Maka dari itu meskipun di M-Trade masih ada tradingan, kita udah ngingetin untuk nominal total modal dikurangin dari tanggal 27 sampai 29 Januari kemarin, kita udah ingetin terus dan terus. Sehingga ketika kita masih tetap tradingnya misalkan biasanya Anda trading dari 1M, sekarang trading dari total modalnya tuh misalkan jadi 300 juta doang misalnya ya. Dan kemudian Anda pakai angka yang sama 5% atau 10%-an per saham, saat ini 10%-an mungkin ya. Nah, tapi 10%-nya dari 300 juta itu bukan dari 1M. Dan hopefully kalau misalkan ada stop loss di mana M-Trade ada ajak stop loss ya, maksudnya ada kasih tahu ini harus stop loss atau gimana. Hopefully itu tidak menyakiti perasaan Anda gitu ya, dan tidak menyakiti portfolio Anda. Saya mengulang ini karena sangat penting sekali ya, just in case lupa. Oke, saya akan bahas IHSG. Saya jarang banget bahas money management secara detail di live karena memang itu tempatnya di morning briefing biasanya. Tapi kali ini saya bahas ya, just in case banyak yang lupa, dan aku biasanya dari awal langsung bahas IHSG. Aku bahas daging dulu tadi di awal, oke ya, biar nggak kelupaan.
Oke, ini adalah IHSG. IHSG-nya juga hari ini masih turun dari saham-saham Konglo. Jadi kenapa sih saham Konglo ini turun terus? Aku udah bilang kan lebih ke kebijakan dari MSCI. Kayak gitu ya, kekhawatiran akan kebijakan MSCI itu sendiri. Jadi untuk saham-saham Konglo seperti Cuan, Brand, ini kita udah dari dulu udah apa namanya udah nggak ada, udah dari dulu nggak ada gitu ya. Jadi terakhir di sini, nah ini saham US, aku coba search Brand itu terakhir transaksi atau trading review sell di 26 November 2025. Kemudian BRPT itu udah terakhir transaksi itu 24 Desember 2025. Jadi kita udah lama banget meninggalkan saham-saham Konglo ini. Ada apa sih di 24 Desember 2025? 24 Desember 2025 tuh di sini. Kalau kalian perhatikan, simple aja, aku kasih alasannya karena breakdown dari 3.300 ini dari stage 3 masuk ke stage 4 ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian nanya untuk saham-saham dari grup ini udah lama udah nggak bagus gitu. Terakhir kita trade CDIA kapan ya? CDIA terakhir 23 Desember juga gitu ya. 23 Desember di sini breakdown. Jadi kita waktu itu ada trading jangka pendek terus kita chow. Terus kemudian kalau kalian nanya buat saham apalagi saham Papa PP, masihkah kau panggil Papa? Kalau sahamnya lagi downtrend ya. Oke, jadi TPIA aku mau kasih lihat TPIA. TPIA itu kita udah nggak ada 7 Januari 2026. Apa yang terjadi sih sebenarnya di 7 Januari 2026? Oh, waktu itu kita mau ada buy on weakness kan ya. Di sini ya. Jadi di sini ada breakout di sini nih. Kita ini ada breakout ya kan. Terus kemudian tanggal 7-nya kok 7 Januari sih? Tanggal berapa sih? 7 Januari 2026. Oh ya, sekitar di sini, sekitar area ini. Ya, sekitar area ini. Ya, gitu. Jadi ini sekitar area ini Februari, pantesan saya merasa aneh. Januari, sorry guys. Mata silap. Makanya kok nggak ada tanggal 7 tadi saya cari-cari. Ini 7 Januari breakdown dan ini kelihatan lebih jelas nih gitu. Jadi kalau kalian nanya saham-saham PP gimana kabarnya, lagi downtrend banget dan kita lagi menghindari saat ini, bukan karena apa-apa tapi karena secara metode nggak masuk ya. Jadi waktu itu kita terakhir cownya di sini rugi, waktu itu cut loss sekitar 7-9% TPIA di sini dan ini sangat normal sekali cut loss-nya gitu ya. Artinya apa? Breakdown dari masa ini kita sempat buy on weakness terus kemudian ternyata gagal mantul, ya udah cut aja. Jadi kalau kalian nanya saham-saham PP saat ini lagi dalam masa downtrend banget. Kalau jadi belum disarankan untuk beli, tapi kalau kalian ada di modal atas gimana cara jualannya gimana? Jualan sih sebenarnya tinggal pencet sell gitu, cuman ya nunggu pantulan. Kalau kalian misalkan kalian masih ada ya nunggu pantulan, kira-kira seperti itu. Itu yang aku ingin sampaikan untuk saham-saham Konglo. Terus kemudian saham Konglo lainnya terkait dengan saham Dewa ya. Jadi aku langsung bahas saham ya, karena kondisinya secara global juga masih kurang lebih sama. Jadi Dewa ini saat ini kita lagi wait and see dulu. Beberapa kali kena supportnya di 3 Februari abis kejadian MSCI kemarin ada pantulan. Tapi kalau kalian ingat, pantulan ini kita gunakan untuk kita arahkan untuk kalian mengurangi posisi gitu ya, untuk sell kalau kalian ingat gitu ya.
Dan kemudian untuk kondisi saat ini apakah udah boleh buy lagi? Ini di support kuat kalau kalian perhatikan. Ini pas banget di area ini di 5 Desember, di 3 Februari, kemudian di 9 Maret, di 12 Maret ini kena terus 410, bahkan sedikit turun ke 382 sekali, habis itu dia mantul lagi. Ya, mantul lagi. Nah, apakah ini sudah boleh beli? Kok kayaknya wait and see dulu aja ya. Ini udah mau libur lebaran, jadi marketnya juga sepi. Seperti viewer malam hari ini sepi, tapi nggak masalah. Yang penting konsisten gitu. Jadi tetap harus diperhatikan. Terus saham potensial apa aja yang mesti diperhatikan? Fokus kita saat ini sebenarnya bukan mencari saham potensial, tapi bagaimana, ini satu kalimat penting yang ingin saya sampaikan. Kalau kondisi market lagi seperti ini, fokus kita tuh sebenarnya bukan jor-joran ngejar cuan, tapi fokus kita sebenarnya lebih ke memperhatikan market ini untuk proses belajar terus gitu. Lah aku di market ngapain kalau bukan buat cuan? Yo sabar. Ya, jadi kita kalau nyetir ada gas, ada rem, ada nyetir pelan-pelan, ada nyetir cepat gitu. Jadi nggak yang selalu digas terus. Tapi dalam perjalanan misalkan dari Jakarta menuju Bogor gitu, kalian kan nggak berhenti, ya berhenti sekali, mungkin ke toilet di rest area misalnya ya. Mau dari Jakarta mau ke Solo misalnya gitu ya kan, berhenti di rest area sebentar istirahat, itu adalah masa sideways konsolidasi. Tapi kalian kan tidak benar-benar berhenti gitu kan ya, dari Jakarta mau ke Solo berhenti di Cirebon, males lanjutin perjalanan, males juga balik ke Jakarta, aku menetap aja di Cirebon, kan nggak begitu. Nah, kita di dalam trading saham sama halnya, jadi jangan ditinggalin marketnya, belajar aja terus meskipun porsi tradingnya itu nggak banyak-banyak ya. Jadi meskipun porsi tradingnya itu tetap harus dijaga, kira-kira seperti itu gitu sih. Jadi kalau misalkan cuan ya dapat cuan, tapi kalau rugi juga ruginya nggak terlalu banyak, nangkep ya. Ini yang aku bilang di awal tadi, mungkin banyak yang belum bergabung dari money managementnya. Oke, terus kemudian aku mau bahas update tentang kondisi minyak bagaimana. Kemarin aku ada bahas tentang International Energy Agency yang mau melepas cadangan minyaknya dan udah mulai melepas 400 juta barrel cadangan minyak strategis global, dan Amerika juga nyumbang 172 juta barrel, tapi ternyata malah harga minyak itu jadi tetap naik ya, dan nilai tersebut 2 kali lebih besar nih sebenarnya dibandingkan pelepasan saat Rusia ngelancarin invasion ke Ukraina 2022. Kita lihat harga minyak sekarang yang di tok-tok yang detail, langsung aja ke IG aku @LME_official. Perhatikan di sini harga minyak sudah mulai naik lagi guys, dan ini yang kemarin kita bilang kenapa yang kita cow cuman ENRG doang ya, untuk mengurangin resiko aja, tapi sebenarnya buat harga minyak sendiri itu masih ada potensi naik. Teman-teman yang di tok-tok yang detail boleh ke IG aku @LME_official. Nah, untuk Medco sendiri kemarin kita nggak jual, nggak cut loss, ataupun untuk profit taking yang ada sedikit aja di bawah. Ini juga ada harga di bawah di 6 Februari ya, jadi ada yang di 6 Februari di sini gitu. Jadi perhatikan di sini yang di 6 Februari cuan 14%, tapi ada juga yang di sini sebenarnya buy on retracement, tapi retracementnya ternyata masih bisa turun lagi retracement, jadi yang modal atas minus 8%. Jadi kita wait and see dulu gitu ya. Yang paling penting money management yang dijaga dari size-nya. Jadi kalau kalian perhatikan ini size di M-Trade ya, untuk Medco ini 5-10% aja. Apalagi maksudnya 5-10% dari total portfolio. Terus tadi pagi saya ada share tentang manajemen resiko di morning briefing M-Trade. Mungkin ada yang bilang 5-10% dari total portfolio, tapi kalau belakangan ini ternyata saham yang dipilih lebih banyak kan yang stop loss ya, misalkan yang cuan kalian nggak sempat ikutan beli, tapi yang rugi yang stop loss kalian kebetulan kalian beli gitu loh. Nah, ternyata yang dibeli pas yang stop loss itu saham-saham di M-Trade, misalkan yang cuan nggak kebeli yang pas rugi atau momennya dulu pas masuk jangka menengah belum masuk, pas masuk belakangan jangka pendek pas dapat yang cut loss kayak gitu. Nah, sebenarnya satu hal penting yang kalian nggak boleh lewatkan adalah total modal. Nah, total modal tuh kita ada bahas di morning briefing M-Trade, dan tadi saya ada meeting, ada ngobrol dengan tim juga, menyikapi banyak
banyak M traders yang nggak ikut morning briefing, padahal itu dijelaskan di morning briefing. Kita ke depan akan broadcast juga melalui fitur trading ideas notes kita, karena banyak yang cuma ngeliatin notes. Jadi ke depan kalau kita yapping lewat notes itu tujuannya baik ya. Jadi yapping lewat notes artinya apa? Kita akan kasih tahu, misalkan total modal harus diturunin segini gitu kan. Lo kok bisa cara nurunin total modal gimana? Pas kejadian MSCI kemarin kita bersih-bersih portfolio, baik cuan maupun profit taking ya. Jadi ada yang cuan gede kayak Bumi, BRMS waktu itu bisa sampai 3 digit, dan kemudian ada yang loss kan ya, ada yang loss juga, bersih portfolio, reset. Nah waktu itu kita bilang kalau reset trading lagi kurangin size-nya segini. Itu penting banget. Aku cerewet banget di sini, dan malam hari ini aku bahas, aku ingetin lagi just in case kalian kelewat nggak ikut morning briefing itu penting banget. Dan ke depan bukan cuma di morning briefing doang, kita akan ingetin di trading ideas-nya, M-Trade Notes. Jadi kalau kalian melihat ada beberapa pengulangan informasi, itu artinya kita mau semua orang notice gitu ya. Nah, demikian pula dengan kondisi saat ini, kita melihat saham-saham dari sektor komoditas oil dan juga batu bara itu masih potensial. Tapi sekali lagi fluktuasinya di dalam potensial naik ini, fluktuasinya tuh zigzagnya tuh luar biasa banget. Jadi naiknya kencang, turunnya kencang seperti saham-saham minyak belakangan ini. Jadi kalau kadang-kadang kalau nggak ngikutin edukasi kita itu bakalan bingung. Contoh, ini habis dibeli berapa hari stop loss atau cut loss, ya kan udah dibilang volatilitas tinggi, dan udah dibilang juga saham komoditas itu harus tegas beli, kencang naiknya, kalau sampai turun harus tegas jualnya juga. Cara tegas gimana? Money management tuh tadi, kalau beli kebanyakan nggak mungkin bisa tegas gitu ya. Tapi kalau dikit-dikit kapan kaya? Sabar, mau lebih all in ya nanti nunggu gasnya. Kapan nunggu gasnya? Kapan market membaik? Kapan boleh mulai masuk lebih banyak? Ya ntar dikasih tahu di M-Trade gitu ya. Nangkep ya. Jadi sekarang gas dan rem berupa money management itu sangat penting sekali. Oke, terus saya mau bahas saham di sini. Ini saham Medco yang udah dibahas beberapa waktu kemarin ya. Jadi ini sempat ada koreksi, tapi turunnya juga dengan volume transaksi yang kecil. Dan menariknya, meskipun hari ini transaksi nggak terlalu banyak, Medco ini dia nggak turun, malah cenderung hijau gitu. Jadi kemarin kita nggak cut Medco. Demikian pula juga dengan Elsa, kita nggak cut, kita cuma cut ENRG doang gitu ya. Jadi kita ngelihat ini masih ada potensi pantulan lagi, mengingat harga minyak juga yang masih berfluktuasi. Contohnya saat ini UK Oil itu per hari ini tadi naik lagi gitu. Nah meskipun demikian, kita kembali mengingatkan secara money management porsi trading yang tapi aku udah terlanjur beli ini gimana? Iya, mau gimana? Kita di M-Trade juga udah rajin banget, cerewet banget ngingetinnya. Kalau kebetulan tidak ditonton, tidak dilihat, iya mungkin sudah terlewat, ya sudahlah gitu ya. Tapi saran saya sih, kalau bisa webinar edukasi, morning briefing itu ditontonlah, kalau bisa rekamannya gitu kan ya. Nah saat ini ada potensi untuk Elsa turun sedikit lagi sampai ke 725 dengan volume transaksi. Perhatikan di sini volume transaksinya semakin kecil. Jadi kalau kalian merasa belinya kebanyakan ya, padahal sudah ditulis juga di ini. Jadi saya kembali mengingatkan, saya kasih contoh ya. Sudah ditulis juga di di sini ya, persentasenya ini contohnya ya, ini contohnya di sini. Ini ada berapa persen maksimum size tuh, bahkan sekarang kita sangat konservatif sekali, 5%, kadang-kadang 10% ya. Harusnya di situ tidak akan hurt your portfolio, dan kita juga udah ngajarin loh 2 minggu setelah kejadian MSCI itu untuk nurunin modal gitu ya. Nah itu udah ngomong berkali-kali. Jadi untuk kondisi saat ini, seperti contohnya saham Elsa, ini dia kan turun ya. Dia kan turun kayak gini. Ini teman-teman yang ngerti chart, yang bisa ngebaca ini, dan yang kalian bisa ngebaca ini, sangat wajar sekali kalau kalian akan galau. Ya, jadi chart nih, contoh nih chart Elsa dan Medco, terus kemudian kalian lihat chart minyak UK Oil dan US Oil ya. Jadi WTI crude oil ini semuanya pada naik gitu.
Jadi kalian akan galau, ini baiknya dijual atau ditahan karena ngelihat harga minyaknya naik tapi kok Elsa ini nggak naik-naik kayak gitu. Nah sebenarnya jawabannya itu bukan sekedar ad hoc jawaban cut loss atau nggak cut loss. Investing, trading itu kalau kalian ngikutin M-Trade memang kita jawabannya tegas dan cepat. Sell atau nggak sell, buy atau nggak buy. Ya untuk teman-teman yang masih pemula, kita kasih morning briefing, kita kasih tahu caranya, kita kasih tahu di M-Trade Academy juga kalau ditonton. Di workshop Super Trader kita ajarin berpikir kalau kalian ngerti metakognitif itu sebenarnya yang saya pakai untuk ngajar di Super Trader. Seperti siapa? Elin Gu itu yang pemain ski. Berpikir reason atau alasan pengambilan keputusan ini, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Saya ajarin sedikit. Ini lumayan berat sebenarnya, tapi nggak berat juga sih. Ini cara berpikir. Oke, pertimbangan yang pertama, ini penting banget guys, dan malam hari ini nggak tahu kenapa random banget di live malam hari ini aku tiba-tiba terpikir ini. Ya, jadi perhatikan di sini, ini UK oil dan US oil naik, ya kan? Naiknya sekitar berapa persen? Sekitar 6%. Perhatikan di sini ya, 6% gitu ya UK oil. US oil dia naik berapa? Aku ulang ya. Dia naik sekitar 6,96% dan hampir mencapai angka 100. Sekarang di 94,54. Sekarang coba perhatikan di Elsa ya. Elsa kalau di Medco yang punya modal bawah mah nggak pusing, ya kan? Yang punya modal bawah M-Trade ada yang 6 Februari nggak pusing. Tapi kalau misalkan yang punya modal atas, aku kasih contoh Medco aja karena ada jangka menengahnya, beberapa waktu yang lalu itu sempat turun, ya kan? Sampai 15%. Ada yang masuk jangka pendek, ini jangka menengah di bawah, jangka pendek di atas gitu kan ya. Terus stop loss nggak? Iya. Loh kok malah beli lagi? Ya karena memang timingnya ini benar-benar pas di support yang bagus banget. Terus kemudian sekarang ya, dilihat lagi kemarin merah 12%, kenapa nggak jual, kenapa nggak keluar. Oke, terus kemudian lebih bingung lagi ngelihat hari ini harga harga oil naik gitu. Sebagai contoh nih Elsa, saya kasih lihat nih, ini kok rugi 18%, kok nggak dijual. Oke, saya mau kasih tahu terang-terangan apa adanya. Di M-Trade harusnya 10% itu udah sell. Tapi kondisi belakangan ini adalah kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa artinya kita harus mengambil keputusan yang di luar kebiasaan. Nangkep ya? Jadi kalau keputusan yang di luar kebiasaan artinya bagaimana? Biasanya kalau kondisinya lagi normal-normal saja, ya beris yang normal. Turun segini ya, turun nih. Aku cerita dari sini dulu. Ya, ini kenapa aku cerita dari sini ya. Aku bersihkan supaya kalian paham apa itu kondisi luar biasa. Ya, ini di sini waktu kita buy, ini kok kayak buy-nya ketinggian sih? Tahu nggak sih kalian ini harga minyak dunia waktu itu meroket. Nah, ini tanggal 6 Maret ya. Coba perhatikan. Di sini. Ini harga minyak dunia ya, waktu itu meroket tanggal 6 Maret tuh kayak gini. Kelihatan ya, 6 Maret ya, di sini ya. Nah, kelihatan di sini. Kemudian kita lihat, setelah itu tanggal 9 Maretnya rally. Sehingga kita waktu itu sebelum tanggal 9 Maret rally, kita tuh kan udah antisipasi. 6 Maret kita mau buy. Kenapa? Karena kita tahu harga minyak bakalan naik. Bener naik nggak? Bener naik. Jadi salah nggak? Prediksinya tentang harga minyak? Nggak salah. 6 Maret beli Elsa dan Medco pas dia retrace. Jadi belinya bukan di pucuk. Nah, saya mau kasih tahu ini cara berpikir analisis yang udah metacognition gitu loh. Jadi metacognition tuh berpikir berlapis. Ini di Super Trader diajarinnya. Nah, perhatikan ya. Alasannya 6 Maret kenapa dibeli? Ketinggian woi. Bodoh. Ketinggian dibeli. Alasannya karena kita lihat harga minyak mau naik. Bener nggak harga minyak naik? Bener. Naiknya gila-gilaan. Kalau kejadian di tahun-tahun sebelumnya dan juga di tahun 2022, harga batu bara naik, harga saham batu bara naik. Kalau harga minyak naik, harga saham minyak itu naik, guys. Tapi kali ini yang terjadi tidak demikian. Ini yang disebut anomali market.
9 Maret ketika harga minyak dunia soaring, naik kencang, Elsa, saham minyak Indonesia, Medco, dan mungkin saham-saham yang lain di Indonesia, ini justru malah jatuh 4,25%. Mengapa? Seperti yang saya bilang tadi, jatuhnya salah satu penyebabnya karena ternyata kekhawatiran terhadap dampak finansial dari kenaikan harga minyak ini jauh lebih besar. Mungkin kalian berpikir, kenapa 2022 tidak seperti itu? Jawaban berikutnya, jadi ini tuh faktor yang macem-macem. 3 bulan pertama 2026 tuh bukan bulan yang mudah. Tapi kalau kalian masih di sini nonton ini dan belajar, kalian akan jadi survivor dan berhasil di market ke depan. Ya. Oke, yang kedua, faktor kedua, bukan cuma dampak finansial dari kenaikan harga minyak, tapi kepercayaan investor asing ke Indonesia. Loh, Miss, tapi kan tanggal 9 Maret itu kan juga turun toh di bursa Korea dan lain-lain. Iya, turun. Tapi tahun 2022 ya, ketika harga batu bara itu naik, perang Rusia Ukraina, harga gas naik gitu ya, Indonesia nggak kayak gini. Saham sektor komoditasnya tuh masih sangat dilirik oleh investor besar, makanya naik terus saham batu baranya. Jadi yang menyebabkan si Elsa, Medco, Syalala turun pada tanggal 9 Maret itu di saat harga oilnya meroket. Kan kalian tadi udah lihat, kalau kalian belum lihat yang di tok-tok yang diet, ini aku kasih lihat meroket di sini seret. Naiknya gak kira-kira guys, tapi kenapa dia nggak naik sama sekali? Yaitu tadi faktor kekhawatiran akan dampak finansial, kekhawatiran akan kepercayaan terhadap kepastian kebijakan pemerintah. Bukan saya ngomong, Moody's, Fitch yang nurunin outlook. Kalau outlook udah diturunin, dan itu turunnya beruntun dari Goldman abis 27 Januari, MSCI 28 atau 29 Goldman dan UBS downgrade. Oke, nggak lama kemudian Moody's nurunin outlook saham banking Indonesia dan juga beberapa perusahaan pemerintah. Kemudian gak lama Fitch. Kekhawatiran berikutnya adalah masih sama terkait dengan nomor 2 dan 1. Kekhawatiran akan melebarnya defisit anggaran. Yang ini sangat beralasan. Karena sampai hari ini guys tidak ada perubahan dari rencana atau anggaran pemerintah itu sendiri. Jadi kalau kalian bertanya tentang analisis saham saat ini, kalau kalian cuma ngandelin orang ngomong buy sell doang, nggak mau dengerin pemikiran yang berlapis seperti ini, nggak ada semangat belajarnya, gak usah beli M-Trade, nyesal kamu. Karena di M-Trade kita mengajarkan Anda untuk menjadi mandiri, mengajarkan jadi benar-benar paham reasonnya. PR nomor 1, nonton M-Trade Academy selesaiin. Kemudian yang kedua, nonton morning briefing. Yang ketiga, kalau mau masuk ke trading ideas, beli jual, rule money managementnya harus diikutin. Masalahnya rule money management tuh kadang nggak muncul di trading ideas, tapi kita sudah evaluasi, ke depan kita akan yapping terus. Mau dibilang cerewet, bosenin, karepmu, nggak apa-apa. Karena kita peduli banget sama kalian. Nah, semoga itu bisa menjelaskan ya kebingungan banyak trader mengenai fluktuasi dari saham-saham minyak gitu ya. Dimana saya sendiri juga sangat bersyukur dengan kondisi, gimana ya, aku ini aneh emang. Aku jadi bisa belajar satu hal yang baru. Jadi di dalam portfolioku sendiri pastinya juga terdampak loh. Kalau harga minyaknya harga saham minyaknya nggak naik kenceng seperti harga minyak gitu kan ya pastinya secara portfolio pribadi saya juga terdampak. Tapi di sini saya senang, saya bisa apa, belajar dari ternyata market yang saya ikutin dari tahun 2007
dari tahun ke tahun tuh dinamikanya luar biasa sekali. Udah nggak bisa lagi sekarang pakai patokan MA45 monthly buat BCA. Pertama kali dalam sejarah BCA turun dari MA50 monthly, kemudian mantul lagi sampai sekarang nggak balik lagi. Oh, itu memberi saya pelajaran yang sangat besar sekali bahwa this time is different, itu bisa terjadi. Gitu loh. Memberi saya pelajaran yang sangat besar bahwa ternyata kebijakan pemerintah itu pengaruhnya gede banget. Tidak cuma melihat perusahaan doang. Pertama kali dalam hidup saya melihat pasar saham Indonesia itu yang gerak tuh cuma saham-saham konglo doang, dan saham fundamentalnya gak gerak sama sekali. Itu kenapa sih? Bukan karena pasar sahamnya atau perusahaannya yang jelek. Aku baru tahu, oh ternyata kebijakan pemerintah diperhatikan segitunya sama asing. Bukan baru tahu sih, baru bener-bener peduli gitu loh. Karena dulu aku ngeliat ya sepanjang tahun ya Big Banks ya naik-naik aja, turun, naik lagi. Tapi saya tetap optimis realistis dengan saham-saham Big Banks kita. For Big Banks, nanti kalau pemerintah ada melakukan pengubahan kebijakan apa yang arahnya dinilai positif oleh investor-investor asing, saya percaya itu akan naik duluan. Balik lagi ke saham oil-oilan, saham minyak-minyakan. Jadi malam hari ini sangat syarat dengan edukasi, bukan cuman sekedar beli saham apa. Yang mau ngedenger luar biasa kalian, saya salut sama kalian. Perhatikan PTBA. Tadi kita call buy lagi jangka pendek. Tahu nggak waktu call buy kita ngomong apa? Sempat terjadi sedikit diskusi di internal kami. Tim coach mengatakan, Miss yakin mau call buy ini lagi? Kemarin Elsa kita call buy, habis itu turun karena anomali, ya kan? Ini posisinya PTBA baru retracement dikit loh, gitu kan? Boleh nggak sih? Buy aja nggak sih? Gitu. Saya mah tipe trader hajar kanan, bercanda ya, maksudnya profil risiko saya tuh berani gitu loh, berani. Bagus diimbangi oleh tim saya yang berhati-hati banget. Tim saya bilang, Miss, ini kalau turun lagi gimana ini? Oke, kalau gitu kita ambil jalan tengahnya, win-winnya bagaimana? Perhatikan ini. Kondisi di kita Yaping nih udah mulai cerewet nih. Aduh, cerewet banget nih ya. Ngomongnya note itu dibaca saya kalau ikut M-Trade. Max size-nya masih sangat konservatif sekali. Loh ini mainan apa beli saham cuma 5%? Ya boleh kamu mau beli 50%, tapi 50% resiko tanggung sendiri boleh ya, gitu. Oke, ya jadi high risk ini ditulis nih notes-nya, bukan untuk pemula. Jika tidak siap stop loss, tidak perlu beli. Kalau nggak siap resikonya udah 5%, nggak siap resiko, bayar on retracement segini sampai segininya. Dan kemudian kita kasih tahu lagi, plus satu lagi notes, kondisi global masih banyak resiko. Mengingatkan ya, total modal di saham sebaiknya masih dibatasi. PTBA ini spekulatif buy 5% aja, karena kita tahu ini trading jangka pendek masuk di atas. Tapi kalau kita nggak kasih tahu ini, buat tadi kita review buy, itu salah juga buat saya loh, buat saya. Sebenarnya nggak ada salah gimana, tapi saya merasa kayak ya memang secara sistem ini dia mantul dalam jangka pendek gitu. Ini kalau dilihat chart per 5 menitannya, ini terjadi perubahan staging dari stage 1 menuju stage 2 untuk jangka pendeknya. Tapi sekali lagi mengingatkan resiko, mengedukasi tentang resiko itu memang tidak mudah. Karena tidak semua orang mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk menyimak. Kenapa? Ya, karena sibuk mungkin ya, karena nggak sempat mengikuti edukasi gitu kan ya. Jadi ya saya mengerti, sangat mengerti itu. Makanya kita ya ping di comments di sini, tolong dibaca. Jadi jangan cuman dibaca beli PTBA, dilihat PTBA-nya doang, nggak dilihat money managementnya. Itu hal yang sangat berisiko. Kalau udah ya nanti kalau ada stop loss, aduh ya gimana ya, ya kita udah kasih tahu semuanya ya, message-nya semoga tersampaikan dengan baik gitu aja.
Dan PTBA kalau kalian mau nanya, ini masih bisa turun nggak sih? Ya ini ada gap di sini yang potensi bisa tertutup, kemungkinannya kecil. Sampai 2750, mengapa saya bilang kemungkinannya kecil? Beberapa hari kemarin saham oil turunnya lebih banyak daripada saham ini. Dan per hari ini volumenya tuh udah kecil banget transaksinya. Plus kalau diperhatikan, harga coal futures bentar ya. Harga coal futures itu naik guys, ini naik lagi. Oke, sekarang mungkin kalian berpikir, kenapa kok batu bara PTBA ini lebih nggak fluktuatif ya dibandingkan dengan Elsa dan Medco? Perkiraan saya karena harapan akan dividen yang besar. Dan ini perusahaan pemerintah yang dinilai mungkin lebih solid di masa sulit, masih menunggu keputusan dari MSCI juga. Jadi dianggap resikonya macam-macam ya. Resiko tentang MSCI, kekhawatiran tentang saham-saham yang kena dampak MSCI, dia nggak kena ya. Jadi investor memandangnya seperti itu. Jadi dividennya juga biasanya gede gitu. Oke, terus kemudian kita ke AADI. Ada yang bilang tadi pagi ketika kami morning briefing, ada yang bilang, untung AADI kemarin aku nggak jual. Ternyata hari ini mantul. Oke, AADI kita punya dua harga. Saya mau menjelaskan malam hari ini teknis agak detail ya. Jadi AADI kita punya dua harga. Harga pertama cuan 16-18%. Sedangkan harga kedua AADI ini cut loss. Cut loss-nya itu pada 11 Maret, baru dibeli 11 Maret, kemudian cut loss pada 11 Maret juga 3-5%. Artinya, ya saya jelaskan yang jangka pendek aja, karena kalau yang jangka menengah udah beli di bawah cuan, kalau saya bahas nanti dikiranya pamer cuan lagi gitu. Jadi sekarang saya akan bahas hal-hal yang menurut saya edukatif. Tahu nggak teman-teman semuanya, kalau kalian ngerti sistem trading kita, untuk yang jangka pendek dan jangka menengah kan beda ya. Kalau jangka menengah kita biasanya ambil dari breakout awal gitu. Nah, sedangkan kalau yang jangka pendek, pantulan jangka pendek ini kita manfaatkan. Dan memang resiko untuk trading jangka pendek ya beli cepat, jual juga harus cepat. Nah, perhatikan di sini, ini ada saham AADI yang kita buy on weakness di area 1075 sampai sekitar kemungkinan 1200 sampai 1300 lah, 10.000 salah ngomong, 10.275 sampai sekitaran 10.000. Nangkep ya, kalau nangkep tolong di Igoi kasih jempol, karena di TokTok dan YT kalau nggak lihat gambar di Igoi aku Ellen Menderscore official nggak mungkin nangkep, nggak mungkin ngerti. Aku minta feedbacknya, nah kasih tombol apa aja lah, love boleh, jempol boleh, artinya kamu nangkep dulu ya. Kenapa kita jadikan garis, boleh api-api juga boleh, garis biru ini sebagai area buy, karena dia ketahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, breakoutnya di sini dengan volume besar, dan ini area support. Kalau kita buy, dan buy-nya dekat support, kemudian breakdown di sini, maka kita harus mengikuti sistem. Jangka pendek, cut loss. Jangka pendek, cut loss. Kemudian, besoknya naik. Oh ya bagus. Kalau gitu kamu yang belum keluar, boleh deh kurangin posisi dulu. Kalau masih mau nge-hold gimana? Yang penting kamu kalau turun lagi kamu nggak stres. Itu aja. Dan di Super Trader Workshop kita kasih kebebasan berpikir lebih besar. Karena kita ajak berpikirnya tuh berlapis. Aku nggak mau jual, aku mau hold. Maka konsekuensinya apa? Aku mau nambah lagi, pertimbangannya apa? Bisa beda dengan M-Trade karena semakin dalam berpikirnya. Nah, di sini saya jadi paham. Jika saya mohon maaf sekali di sini, di mana saya membahas ini sebagai materi edukasi, ya bukan untuk yang gimana ya. Saya tahu, jadi klien atau M-Traders kita, murid-murid kita lah, kita ngomongnya sebutannya murid gitu ya. Jadi murid-murid kita yang bertanya, pertanyaannya yang dia benar-benar memahami sistem,
benar-benar belajar, benar-benar ngikutin setiap hari, atau dia baru berkesempatan untuk mengikuti sistem sedikit. Itu saya bisa bedakan. Dan it's okay kalau kamu baru bisa mengikuti pelajaran kita sedikit, ya misalkan dari M-Trade Academy baru bisa ngikutin sedikit, morning briefing baru bisa ngikutin sedikit, nggak setiap hari rutin ikut, it's okay, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya memang ada beberapa informasi yang terlewat, seperti informasi penting mengenai total money management-nya. Oke, saya kembali ke AADI. Mohon maaf ya, saya tahu yang nanya ini belum selesai kelasnya. Meskipun bilang, aku nonton M-Trade Academy udah selesai, morning briefing sudah selesai, mungkin sudah selesai, tapi ya namanya informasi terlewat sangat wajar. Perhatikan di sini guys. Di sini ini area stop loss. Secara edukasi ini penting banget di stop loss. Kejadian berkali-kali kalau nggak stop loss jatuh lebih dalam. Seperti contohnya saham-saham PP. Kita keluar di akhir Desember, di awal Januari. Sekarang yang terjadi ya lebih dalam dan bukan cuma saham PP. Ya. Ini trading jangka pendek, kita menjaga kalau jangka pendek loss-nya itu maksimal 5% kalau bisa. Kadang bisa mendekati 10% tapi jarang lah. Kalau bisa maksimal 5%. Ya, jadi ini memang secara sistem memang sudah harus demikian. Bapak Ibu, saya mau ngomong satu hal yang sangat penting sekali. Ketika kita trading, ketika kita investing, pastikan satu hal. Kamu untung, kamu tahu alasannya kamu untung kenapa. Kamu rugi, kamu tahu alasannya kamu rugi kenapa. Dan kamu bisa melakukan 1 dan 2 ini jika kamu punya sistem. Buy, sell, kamu tahu kenapa. Kalau ada kejadian yang di luar itu, misalkan kayak Elsa, kayak Medco, loh kok ini kok agak-agak di luar sistem ya? Ya kita akan menjelaskan. Nangkep ya? Paling penting harus pahami the big why. Karena kalau Anda memahami the big why, Anda tidak hanya akan untung 1-2 hari, tapi ini bisa menjadi bekal untuk Anda trading ke depan, mau buat pensiun, mau buat apa aja lah, itu bisa. Survive di market US, di market kripto, apapun itu bisa. Itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dan saya bukan mau memberikan satu motivasi, saya bukan motivator, tapi saya ini praktisi trading ya. Jadi yang sedang belajar banyak untuk memberikan service excellence terbaik buat Bapak Ibu semuanya, M-Traders, Investors, dan juga M-Traders US kita. Nah, dengan cara sebisa mungkin kita memberikan penjelasan dan memberikan edukasi. Hari ini pendalaman materi tentang chart, tentang logika di balik pengambilan keputusan sangat dalam dan semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi malam hari ini mohon maaf aku nggak buka Q&A karena aku ngantuk, aku mau bubuk. Aku mau bubuk gitu, jadi aku pengen bangunnya seger. Aku agak-agak kurang tidur, jadi aku mau bubuk. Dan teman-teman yang mau ikut webinar Super Trader, Basic Super Trader hari Minggu tanggal 15 Maret jam 10, DM saya BST, Basic Super Trader artinya, dan kamu akan dikasih link. Terus kemudian kamu kalau mau ikut webinar investasi jangka panjang, dan ini juga gratis, DM saya EMVESTART Investor. Gitu aja semuanya, semoga bermanfaat, dan live malam hari ini semoga bisa mengurai kekusutan di kepalamu dan semoga bisa lebih mencerahkan, lebih menenangkan karena realistis. Dan saya akan sangat senang sekali kalau ada respon-respon di mana Bapak Ibu merasa senang, merasa terbantu, boleh DM saya karena itu menyemangati saya dan juga tim M-Trade. All the best buat kalian semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Jangan lupa follow Igoy, saya Ellen May _official, follow Igoynya M-Trade _ID dan mtrade.us. Dadah. Selamat malam, selamat beristirahat.